Selamat pagi Bu Anggita. Selamat pagi Bu Mukina. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu hari ini. Iya. Bagaimana kabar Bu Mukina juga? Iya, saya baik-baik saja Bu. Semoga semuanya sehat ya Bu ya. Amin. Terima Ini kasih. lagi nggak mengajar di kelas? Oh iya, ini baru santai Bu karena tadi sudah mengajar, nanti mengajar lagi. Oh begitu, ya kebetulan sekali ya Bu ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Oh iya Bu Anggita, jadi seperti yang beberapa hari lalu yang saya ceritakan ke Bu Anggita, kita ngobrol di ruang guru, kita akan melakukan observasi pembelajaran di kelas. Nah kebetulan saya memilih Bu Anggita, karena saya nilai Bu Anggita itu juga aktif mengajar gitu ya, guru senior di sekolahan kita. Senior umurnya Ibu. Iya, senior inur juga senior mengajarnya ya Bu ya. Senior umurnya. Oh ya Bu Anggita ini ngajar di kelas berapa saja ini? Saya mengajar di kelas 11 jurusan multimedia, desain grafis dan juga telas. Telas, iya. Kelas 11 dan 12 ya Bu? Iya betul. Jadi belum mengajar di siswa kelas 10? Sementara belum. Belum ya Bu ya. Tidak tahu kalau tahun depan. Iya, iya. Jadi Ibu sudah mengenal tentang kurikulum Merdeka kemarin ya? Sedikit-sedikit juga sudah yang platform Merdeka mengajar. Iya, sebatas baru itu ya Bu. Betul, jadi belum memahami secara intens terhadap kurikulum Merdeka. Oke Bu Anggita. Iya, Bu Anggita supervisi pembelajaran yang akan kita lakukan rencananya besok ya Bu ya? Betul, besok pagi di kelas 12 ya Bu ya? MM1. Oh 12 multimedia 1. Itu bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran yang Bu Anggita akan lakukan. Kemudian di hari ini, pagi ini kita diskusi bareng-bareng itu dalam rangka untuk kita akan melihat bersama-sama persiapan apa yang sudah Bu Anggita lakukan untuk melakukan pembelajaran esok pagi. Gitu ya Bu ya. Pelajaran Bu Anggita apa saja yang diampu Bu Anggita maksudnya? Saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia saja Bu. Bahasa Indonesia saja kelas ya? 11, kelas 12 tadi. Oke. Kemudian materi yang besok akan Bu Anggita sampaikan itu tentang apa? Materi yang besok akan saya sampaikan itu materi semester genap untuk kelas 12 jurusan MM itu sementara tentang ini Bu, belajar tentang surat Ibu. Oh, tentang surat. Khususnya tentang surat lamaran pekerjaan. Karena apa Ibu? Karena sesuai dengan silabus untuk kelas 12 kan sebentar lagi akan selesai lulus lah. Itu tentunya pas sekali nanti materi itu dibutuhkan oleh siswa seperti itu. Jadi lebih spesifik ke lamaran, surat lamaran betul. gitu ya. Surat lamaran pekerjaan. Oke, bisa ditunjukkan RPP-nya Bu, saya pinjam. Ini untuk RPP, tentang materi surat lamaran pekerjaan. Ini bisa di khusus untuk materi surat lamaran pertemuan kedua Bu ya? Iya betul. Pertemuan kedua, oke. Oh masih ada sikap, pengetahuan dan keterampilannya Bu, karena kurikulum 13 ya Bu ya? Betul, iya betul. Oke. Ini terus, satu lembar ya Bu ya? Satu lembar, RPP satu lembar. Terus ini lampiran-lampiran penilaiannya. Ada penilaian sikapnya seperti ini, kemudian ada indikatornya, deskripsinya, terus ini penilaian pengetahuannya. Kemudian ini juga penilaian keterampilannya ada. Ada Ibu ya. Ini juga skor-skornya seperti itu. Oke Bu. Itu RPP-nya dulu. RPP-nya. Kemudian bisa Bu Anggita jelaskan tujuan pembelajaran esok pagi itu apa? Baik, setelah siswa mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan, diharapkan yang pertama siswa itu bisa mengidentifikasi isi dan sistematika. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan.
Ya. Ya, Ada lagi? ada Bu. Yang kedua, setelah identifikasi isi dan sistematika, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan. Iya betul, unsur Oke. kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Oke, ada lagi Bu? Ada. Setelah itu siswa diharapkan bisa menyajikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Ya, ada Baru lagi. setelah siswa menyajikan sistematika dan isi surat, tujuan terakhir Bu Mubina yaitu untuk menyusun, iya betul, menyusun surat lamaran pekerjaan. Seperti itu tujuannya. Jadi tidak hanya ke teorinya, tapi juga siswa praktek menyusun gitu ya Bu ya. Siswa betul-betul bisa mempraktikkan menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai dasar pengajuan dari masing-masing. Kan bisa dari iklan, bisa dari pengumuman, bisa inisiatif sendiri, bisa informasi orang lain, bisa permintaan perusahaan, kan seperti itu dasar gitu. Pengajuannya. Ya, dasar pengajuan. Jadi nanti siswa memilih berdasarkan apa yang mereka inginkan gitu ya Bu ya. Paling tidak ada 2 contoh yang saya harapkan seperti itu. Dua contoh dari 2 sumber. Dasar, iya betul sekali. Begitu. Nah, kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak Bu Anggita capai itu di area apa Bu? Untuk area pengembangan yang saya harapkan itu ya siswa itu betul-betul bisa memahami dan juga mempraktikkan bagaimana menyusun surat lamaran yang baik dan benar. Menyusun ya Bu. Iya, menyusun. Jadi siswa itu betul-betul bisa mempraktikkan menyusun surat lamaran pekerjaan. Seakan-akan memang siswa itu sudah akan mengajukan permohonan ke perusahaan seperti itu Ibu. Ya, jadi sudah secara benar menyusunnya seperti itu. Berarti lebih ke kontennya ya Bu ya. Kalau ke konten sekaligus juga nanti mungkin media yang akan dipakai oleh Bu Anggita ya. Medianya ya Bu ya. Terus media yang sudah disiapkan oleh Bu Anggita selama ini apa ini? Selama ini saya baru sebatas tadi menyiapkan materinya. Materinya kan saya siapkan dalam bentuk ringkasan itu Bu. Seperti apa Bu? Yang ini ya Bu ya? Ini kan ringkasan dari pengertian, jenis, ciri-ciri surat, kemudian juga sampai surat-surat yang lain, tidak hanya surat lamaran, tapi juga saya tambahkan sedikit tentang surat yang lain, surat resmi tentunya. Kemudian juga ini yang paling banyak kita bahas di sini adalah surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Terus tipnya bagaimana, kemudian juga ada contoh surat lamaran pekerjaan seperti itu. Ini nanti modul ringkasan ya Bu ya. Ringkasan ini nanti diberikan ke siswa begitu siswa ya Bu. Nanti kita fotokopikan, kita beri materinya seperti itu. Selain dari ringkasan materi Bu, mungkin ada pendukung lain yang bisa pendukung lain ya anak saya minta untuk mencari contoh surat lamaran di internet. Kemudian juga saya masih menggunakan buku sumber atau buku paket seperti ini. Sementara yang saya persiapkan itu, kemudian juga saat menganalisis siswa itu sudah saya sediakan contoh 1 lembar surat lamaran pekerjaan yang nanti siswa saya minta untuk menganalisisnya dari segi isinya bagaimana, kelengkapannya, segi kebahasaannya bagaimana, tata cara penulisannya bagaimana, apakah sudah sesuai atau mana yang memang perlu dibetulkan seperti itu. Jadi ini nanti juga anak dapat satu-satu sebagai bahan diskusi ya Bu ya. Ketika anak mendiskusikan itu ya. LK-nya dapat materi yang bentuk ringkasan. Sementara itu yang saya persiapkan. Jadi nanti setelah itu nanti siswa akan membuat surat sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya Bu ya. Untuk penyusunan surat itu sementara besok saya rencananya siswa saya beri kertas folio karena surat lamaran pekerjaan kan ada bisa ditulis tangan, bisa diketik lah. Sementara ini saya menganjurkan anak untuk latihan menulis tangan lebih dahulu Bu. Jadi nanti saya sediakan folio, anak saya suruh untuk menyusun
surat secara tertulis. Nah, bisa juga perusahaan kan ada yang meminta menggunakan tulis tangan, ada yang bisa diketik. Jadi kedua-duanya kita persiapkan untuk siswa itu bisa membuat semuanya seperti itu. Baik diketik maupun ditulis tangan. Jadi dua-duanya keterampilan dua-duanya itu harus ada dimiliki oleh mereka ya Bu ya. Oke, oke. Terus ada yang mau disampaikan lagi Bu terkait dengan persiapan pembelajaran besok pagi Bu? Mungkin ada siswa yang kan selama ini Bu Anggita sudah melakukan pembelajaran di kelas ya. Mungkin Bu Anggita sudah menandai ada anak-anak yang bisa dikatakan punya kebutuhan khusus seperti itu, punya perilaku khusus. Bagaimana nih Bu Anggita? Iya, yang jelas pengalaman tahun-tahun sebelumnya saat saya kebetulan menyampaikan materi yang sama tentang surat lamaran pekerjaan, ya ada dari siswa itu yang secara cepat langsung bisa paham tentang surat lamaran pekerjaan itu sendiri, baik dari isi, kemudian sistematikanya, sampai tata cara penulisannya. Itu ada yang cepat memahami, bahkan tulisannya itu yang betul-betul rapi ada Bu. Karena kalau ditulis tangan itu kan persyaratannya harus rapi, bersih, dan jelas. Sebaliknya, kita juga menemukan dari beberapa siswa itu yang lamban. Saya katakan lamban karena dijelaskan itu masih susah untuk memahami mana yang merupakan bagian tanggal, mana identitas surat, mana alamat, sampai juga ke penutup surat. Bahkan tata cara penulisannya pun juga masih belum memahami, dan juga lebih parahnya tentang tulisan Ibu. Tulisannya itu yang kita kan mengharapkan bukannya bagus tapi rapi, bersih, dan jelas. Tapi kenyataannya ada siswa yang tulisannya memang karena dasar awalnya tulisannya sudah seperti itu. Jadi kalau kita paksa untuk menulis yang rapi ya tetap masih susah seperti itu. Jadi kendalanya tadi ada anak yang masih susah untuk memahami materinya. Okay. Dan tentunya itu harus butuh pendekatan khusus bagaimana agar siswa itu ya seperti teman-temannya punya motivasi, terus bisa seperti yang lain seperti itu Bu. Oke Bu. Kemudian mungkin bisa Ibu ceritakan juga strategi-strategi yang besok Bu Anggita lakukan di kelas itu mau seperti apa? Iya. Mungkin agak berbeda dengan tahun kemarin ya Bu ya, karena ada pengalaman. Iya betul. Ya pertama ya tentunya saya tetap menggunakan yang namanya ceramah ya Bu. Otomatis tetap pakai metode ceramah dulu untuk menyampaikan tentang tujuan, menyampaikan tentang jenis surat apa itu kan tetap saya menggunakan ceramah. Setelah nanti kita bagikan materi dan contoh tadi, siswa sebelum saya bagikan nanti saya beritahu dulu untuk pembelajaran hari ini seperti apa. Yang pertama ya kita nanti bentuk kelompok, kemudian nanti anak saya berikan materi dan juga lembar tugas untuk menganalisis surat seperti itu. Baru nanti kalau anak sudah selesai berdiskusi secara berkelompok, masing-masing kelompok itu saya minta untuk mempresentasikan hasil analisis dari surat itu sendiri, surat lamaran itu sendiri, seperti itu. Kemudian mungkin untuk teknis penyusunan suratnya Bu dibuat kelompok juga atau kalau bagaimana? Teknis penyusunan suratnya ini secara individu Bu, karena masing-masing kan harus paham bagaimana cara menyusun surat lamaran. Karena apa? Karena surat lamaran pekerjaan kan disusun secara pribadi. Masing-masing si pelamar itu sendiri. Jadi tapi kalau menganalisis kan bisa bersama-sama. Tapi untuk menyusun itu harus sendiri-sendiri seperti itu. Jadi kita tahu mana siswa yang sudah paham, mana siswa yang belum seperti paham. Itu. Iya. Rencananya seperti itu, Bu. Jadi strategi yang Bu Anggita akan sampaikan nanti pertama dari ceramah dulu, nanti dilanjutkan dengan pembentukan kelompok, begitu ya Bu. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi, kemudian presentasi, dan terakhirnya nanti mereka melaksanakan tugas secara individu. Baru setelah itu nanti ada penilaian dari Bu Anggita sesuai dengan RPP yang sudah dibuat tadi ya Bu ya. Oke, baik Bu Anggita, untuk kegiatan pra observasi mungkin cukup di sini dulu. Besok pagi kita akan lakukan observasi di kelas. Semoga apa yang sudah dipersiapkan Bu Anggita
dari banyak hal ini yang dipersiapkan ini bisa kita maksimalkan pada kegiatan pembelajaran besok pagi, dan apa yang menjadi tujuan Bu Anggita untuk pembelajaran tentang surat lamaran bisa tercapai. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Muki atas masukannya. Selama ini ya karena keterbatasan saya mungkin untuk penyiapan untuk mengajar saya yang kurang maksimal, sehingga selama ini ya saya masih sebatas mempersiapkan, belum lebih inovatif lagi seperti itu. Bu Anggita, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Mukina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia tentunya ya. Kita melanjutkan tentang materi minggu kemarin, tapi sebelumnya hari ini ada yang rupanya tidak kelihatan. Satu anak? Rewandi ya? Tahu alasannya kenapa? Oh, sakit. Ya. Katanya ya. Semoga Rewandi segera sehat kembali dan bisa bersama kita. Baik, sekali lagi kegiatan kita siang hari ini meneruskan untuk pertemuan minggu yang lalu. Rupanya tadi malam ada yang sempat membaca-baca materi ya? Iya, alhamdulillah, karena kalian ini anak-anak yang betul-betul gemar berliterasi. Baik, tentang materi yang akan kita pelajari hari ini tentunya pas buat kalian nanti. Tentunya setelah kalian lulus, kalian ingin apa? Mbak, Mas, ingin bekerja sesuai dengan keahlian kalian ya. Tentunya di dalam bekerja itu kan tidak langsung bekerja begitu saja, namun perlu adanya proses. Yang pertama, kalian pilih dahulu bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kalian. Ya, tentunya begitu ya. Terus yang kedua, kalian tentu harus mengajukan apa? Ya, harus mengajukan permohonan lamaran. Maka karena harus mengajukan permohonan lamaran bekerja, tentu kalian membutuhkan apa? Membutuhkan yang namanya surat. Surat apa coba? Surat lamaran pekerjaan. Ya, tepat sekali. Hari ini akan kita bahas tentang apa itu surat lamaran pekerjaan. Ya, surat lamaran pekerjaan. Bagaimana? Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah membaca tentang surat lamaran pekerjaan? Sudah. Karena kalian sudah berpikir, oh iya saya ini sudah kelas 12, sudah mulai berpikir apa itu tentang surat lamaran pekerjaan, contohnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, mari kita pelajari tentang surat lamaran pekerjaan itu sendiri, karena kalian tentu juga sudah pernah menulis surat yang lain. Contoh yang pernah kalian tulis selama kalian menjadi siswa di SMK sini, apa coba? Surat izin. Surat izin tidak masuk karena sakit, karena kepentingan tertentu ya. Nah, menurut kalian tentang surat yang kalian tulis ya, baik nanti yang akan kalian tulis yang berupa surat lamaran pekerjaan, yang pernah kalian tulis itu surat izin. Nah, tentu kalian pernah menerima surat dari sekolah. Pernah apa pernah? Pernah. Kapan itu? Menjelang penerimaan rapot misalnya. Nah, itu ada juga contoh surat yang seperti itu. Maka sebelum kalian nanti membahas atau kita bahas tentang surat lamaran pekerjaan, ada baiknya kalian juga harus paham tentang jenis-jenis surat. Ada yang sudah paham? Belum. Ingin paham? Ingin. Baik, nanti akan kita pahami bersama tentang jenis-jenis surat, kemudian tentang
langsung saja nanti ke surat lamaran pekerjaan itu isinya atau sistematikanya bagaimana. Nanti kalian akan saya persilakan untuk berkelompok ya. Saya berikan materinya, kemudian kita pahami juga tentang jenis-jenis surat dan juga surat lamaran pekerjaan. Kemudian barulah kalian nanti akan menganalisis. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa untuk surat lamaran pekerjaan? Yang pertama ya, kita atau kalian bisa mengidentifikasi tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Halo? Halo. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, kalian diharapkan bisa juga mengidentifikasi unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga, karena mengidentifikasi kalian yang ketiga harus bisa menyajikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Terus terakhir apa kira-kira? Terakhir adalah kalian diharapkan bisa menyusun surat lamaran pekerjaan. Bisa apa bisa? Bisa. Terima kasih. Hari ini semangat sekali ya? Ya. Ya. Walaupun siang tapi masih apa? Semangat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Baik, selanjutnya tentang jenis surat kemudian sistematika. Silakan kalian langsung membentuk kelompok saja. Nanti saya berikan materinya, terus kita bahas. Baru nanti saya sampaikan kegiatan seterusnya. Silakan membentuk kelompok dulu masing-masing. Seperti tadi, depan belakang seperti itu, silakan berhadapan ya, berhadapan ini berlima ya, nggak apa-apa, silakan. Baik, hai. Baik, silakan masing-masing kelompok kalian cermati itu tentang surat lamaran pekerjaan ya, langsung saja. Jadi tentang surat itu ada jenis surat ya, jenis surat. Pengertian surat saya kira paham semuanya ya. Coba kemukakan Safa mungkin tentang pengertian surat apa Safa? Surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Bagus, baik. Saya kira kalian paham semua bahwa surat itu juga merupakan alat komunikasi. Dalam bentuk apa? Tulisan. Apa ada komunikasi yang tidak dalam bentuk tulisan? Ada. Mari dicermati tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Silakan dicermati isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Oh ya, tadi contohnya belum ya? Baik, saya berikan contohnya juga. Ini contoh surat lamaran pekerjaannya. Oh, minta 2 ya? Ya. 2 saja. Baik. Itu baru 1. Oh ya. Ya. Silakan. Baik, silakan kalian cermati tentang isi surat lamaran pekerjaan. Isi, di situ sudah ada contohnya. Apa yang kalian ketahui tentang isi surat lamaran pekerjaan? Coba dilihat contohnya semuanya, masing-masing kelompok silakan.
Berisi apa itu? Tempat. Iya. Ada bagian yang namanya tempat dan tanggal pembuatan surat. Betul. Biasanya tertulis di mana itu? Ya. Di atas, sebelah kanan atas ya. Yang pertama isi surat lamaran pekerjaan. Satu, tanggal surat ya. Baik, tentang tanggal surat, cara penulisannya silakan dilihat seperti yang dicontoh. Bagaimana itu coba? Silakan dilihat seperti yang dicontoh. Di internet itu sama saja iklan ya. Iklan Mei ya. Terus mungkin bisa dibantu lagi kelompok ya Mas? Dari brosur berarti pengumuman ya. Oke, 2. Ada lagi? Dari koran atau juga sama dengan iklan tadi ya? Iya. Kurang 2 lagi dasarnya. Betul, dari perusahaan meminta kepada kepala sekolah. 1 lagi, tinggal 1 ini yang belum. Apa? Apa coba? Ada yang menjawab, kelompok mana yang belum menjawab tadi? Ini ya. Apa coba? Informasi dari orang lain. Saudara ya informasi dari orang lain. Lah, 1 lagi. 4. Koran sama saja apa? Iklan. 1 lagi. Dari internet. Internet sama saja koran. Dari brosur sudah. Dari permintaan perusahaan. Nah, kalian harus paham itu ya dasar pengajuannya ya. Nah, ini di dalam menyusun surat itu bedanya ya hanya pada kalimat pembuka. Bedanya hanya pada kalimat pembuka. Baik, misalnya lihat contoh. Di situ ada kalimat pembuka yang bunyinya bagaimana? Nah, setelah membaca iklan. Baik, itu berarti kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan iklan. Nah, kalau inisiatif sendiri ya beda lagi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kalau informasi orang lain ya menurut informasi dari Bapak siapa misalnya. Kalau pengumuman berarti berdasarkan pengumuman nomor berapa, misalnya begitu ya. Jadi ada sedikit pembedanya yaitu pada apa? Pada alinea pembuka. Kemudian isi surat, silakan dilihat. Isi surat itu dimulai dari data diri pelamar itu ya, sampai bermaksud apa, sampai juga lampiran. Lah, lampiran yang bisa disertakan di dalam surat lamaran pekerjaan ini nanti berdasarkan pada persyaratan yang dibutuhkan. Halo. Nah, berdasarkan persyaratan yang dibutuhkan. Lah, paling utama atau secara umum yang dilampirkan, dan sekali lagi kalian harus pahami, yang dilampirkan itu bukan dokumen yang asli ya Mbak, Mas. Nah, misalnya ijazah itu ya fotokopinya, sertifikat ya fotokopinya. Kalau SKCK berarti apa? Asli. Pas foto asli. Ya jelas asli. Pas foto terbaru. Jangan yang foto TK itu masih imut-imut ya. Sekarang sudah amit. Ya, jadi yang terbaru. Terus apa? Fotokopi KTP atau surat keterangan sehat seperti itu biasanya. Terus penutup. Adakah di situ penutupnya? Ada. Di situ penutup itu ya disampaikan dengan kalimat yang cukup singkat ya. Kemudian di situ juga ada bagian. Nah, silakan kalian diskusikan dari contoh surat yang kedua itu. Kalian analisis karena tadi yang pertama adalah
kalian sudah bisa mengidentifikasi isi dan sistematikanya. Yang kedua, kalian analisis dari isi dan sistematika surat yang sudah kita sajikan itu. Nah, nanti saya minta ada perwakilan 2 kelompok yang menyajikan atau mempresentasikan hasil analisis dari contoh surat lamaran tersebut. Saya beri waktu kira-kira 10 menit selesai ya. Selesai. Nah, Mbak, yang surat kedua ya. Oke, ya. Di sini aja hasil analisisnya enggak apa-apa. Iya, betul, langsung saja. Ya. Ya, tanggal. Nah, misalnya apa yang menurut kamu kurang pas ya? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 4 akan presentasikan hasil tugas dari kelompok kami. Yang dikatakan kelompok 1 memang benar, yang di sini atas tanggalnya kurang rapi, terus menambahkan lagi di bagian isinya di tempat tanggal lahir harusnya spasinya tuh sehabis Purbalingga, terus di alamat ya. Iya. Harusnya spasinya habis koma. Terus yang di alamat harusnya ada komanya setelah Sokanegara koma kayak gitu. Tambahkan lagi, tambahkan. Bawahnya tambahkan lagi apa? Lalu pada pendidikan seharusnya SMK-nya itu jangan dipanjang-panjangan, cukup disingkat SMK aja, terus langsung menuju ke program keahlian. Jadi tidak boleh dituliskan SMK nama sekolahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 3 terima kasih juga lengkap, bahkan sampai tadi bagian apa tadi? Bagian penutup bagus ya. Bagian penutup tadi memang kalau nanti kalian menuliskan surat lamaran pekerjaan, mohon diingat-ingat yang namanya penutup surat itu tidak usah bertele-tele bahasanya. Tidak usah misalnya sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya ya. Cukup atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Saya kira itu untuk bagian penutupnya. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 ya yang sudah mempresentasikan. Setelah ini kalian saya beri tugas untuk menyusun surat lamaran pekerjaan. Salah satunya berdasarkan inisiatif sendiri. Paham? Paham. Kalian sudah selesai ya menulisnya ya? Sudah. Bagus, terima kasih, kalian memang anak-anak saya yang luar biasa ya. Kalau sudah, karena hasil tulisan kalian yang berupa menyusun surat lamaran pekerjaan itu akan saya koreksi, akan saya nilai apakah sudah tepat atau mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, maka silakan kalian kumpulkan terlebih dahulu ya. Nanti saya koreksi, terus saya beritahukan kekurangannya apa atau memang sudah benar, baru nanti saya sampaikan kalian kembali ya. Sekali lagi, kalian hari ini sudah belajar tentang mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan, baik isi maupun sistematikanya dan juga unsur kebahasaannya. Tentunya kalian nanti hasil penyusunan surat lamaran pekerjaan itu kita harapkan kalian sudah betul-betul paham dan tepat dalam tata cara penyusunannya. Dan suatu saat nanti kalian butuhkan, setelah kalian lulus, kalian membutuhkan surat lamaran pekerjaan, tentunya kalian sudah tidak perlu meminta tolong merepotkan teman kalian ya. Seperti itu, karena kalian sudah paham tentang bagaimana menyusun surat lamaran pekerjaan. Kemudian untuk materi selanjutnya yang akan datang, silakan tetap dipelajari ya. Kita besok masih membahas tentang hasil penyusunan surat lamaran pekerjaan kalian ya. Terus jangan lupa juga kalian harus tetap bisa belajar dari sumber yang lain. Halo, dari sumber yang lain. Kalian sekarang itu masih
banyak kesempatan untuk belajar, tidak hanya dari Bapak Ibu guru, tapi kalian bisa secara otodidak belajar mandiri, mencari contoh sumber-sumber yang lain tentang model-model surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian besok bisa sampaikan atau ditayangkan di sini juga bisa, sehingga untuk menyusun surat lamaran pekerjaan itu lebih banyak variasi dan juga lebih bagus lagi. Saya kira itu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Baik, insya Allah untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa kalian cermati ya, yang jelas ya. Apa tadi? Ya, tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Baik, saya kira itu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih sekali. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya juga mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas kerjasama kalian siang hari ini. Tetap semangat. SMK bisa. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mugina CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terhadap coach saya, yaitu Ibu Anggita Sriwidyastuti. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kaligondang, tepatnya di kelas 12 multimedia. Kemudian pada saat ini kami juga didampingi oleh pengajar praktek kami, Ibu Nurul Dini, selaku pengajar praktek pada kelas A1. Baik, pada kesempatan hari ini pasca observasi akan saya laksanakan. Selamat bertemu lagi Bu Anggita. Ya, Bu Mugina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pagi hari ini sehat. Oke, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin siang. Ya. Oke. Jadi pada kegiatan kali ini tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi, juga mungkin nanti apa yang dibutuhkan Bu Anggita pada kegiatan pembelajaran yang kita lakukan kemarin. Baik, Bu. Oke, Bu Anggita, bisa kita mulai sekarang ya? Bisa, baik, Bu. Oke. Bu Anggita, bisa dijelaskan bagaimana proses kegiatan belajar mengajar yang Bu Anggita lakukan kemarin siang? Baik, Ibu. Kegiatan kemarin siang yang kita lakukan, menurut saya itu belum mencapai tujuan yang maksimal. Karena apa? Karena kemarin itu masih ada beberapa siswa yang belum begitu memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, mengingat kemampuan siswa itu tidak sama. Ada siswa yang cepat menangkap penjelasan dari kita, ada juga siswa yang masih lamban untuk menangkap penjelasan dari kita. Jadi pada intinya pembelajaran kita kemarin itu masih perlu kelengkapan lagi untuk yang lebih baik seperti itu. Yeah. Seandainya keberhasilan Bu Anggita kemarin melakukan proses pembelajaran itu, saya buat skala antara 1 sampai 10 Bu Anggita. Kira-kira Bu Anggita berada di skala berapa ini? Oh, kalau menurut skala ya saya masih di bawah, Bu. Mungkin masih di skala 5 itu, Bu. Mungkin. Oh, di skala 5. Iya. Okay. Nah, nanti dengan kita berdiskusi pada pagi hari ini, iya. Bu, kira-kira Bu Anggita menginginkan berada di posisi berapa ini? Kalau yang kita harapkan ya bisa di posisi yang bagus atau di posisi 9 seperti itu, Bu. Pengen di ya. posisi 9. Pengen saya seperti itu, keinginan saya seperti itu. Baik, Bu. Nah, Bu Anggita bisa diceritakan ini. Kalau Bu Anggita tadi mengatakan belum berhasil ya, belum berhasil proses pembelajarannya. Bisa diceritakan lebih detail lagi, belum berhasilnya itu di hal apa, Bu? Menurut saya belum keberhasilan saya itu ya pada kemampuan siswa itu kemarin
tentang mencermati isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Jadi masih ada siswa yang belum memahami, terutama pada bagian-bagian penulisan di surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Dan juga kemarin sempat menyusun itu masih banyak kekeliruan. Jadi kan saya katakan hal itu belum berhasil dengan apa yang kita sampaikan kemarin, dengan media apa yang kita gunakan, dengan apa strategi yang kita gunakan itu ternyata belum membuat siswa itu berhasil sepenuhnya seperti itu. Jadi belum berhasilnya karena dari segi media gitu media. ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira Bu Anggita, apa yang bisa Bu Anggita lakukan ini agar mengurangi atau bisa meningkatkan proses atau presentasi keberhasilan Bu Anggita? Menurut saya harus istilahnya meningkatkan atau melengkapi media yang saya gunakan di dalam KBM, terutama ditambahkan pada media nantinya itu saya akan menggunakan media yang lain yang lebih menarik, misalnya menggunakan PowerPoint seperti itu. Itu mestinya mungkin lebih menarik siswa karena tidak hanya secara tertulis, seperti kemarin kan hanya tertulis seperti itu, hanya satu contoh. Sedangkan kalau PowerPoint mungkin bisa kita tayangkan, anak bisa secara audio bisa, secara visual juga bisa. Jadi mungkin itu lebih lengkap lagi sehingga pemahaman siswa itu lebih meningkat seperti itu. Kalau kemarin kan masih satu hal yaitu yang media yang dalam bentuk tulis itu saya kira anak belum begitu tertarik seperti itu kemungkinan. Oh, jadi Bu Anggita pengen menyediakan media yang menambah bisa media melengkapi begitu. Bisa mengantisipasi kebutuhan siswa seperti itu ya, yang audio maupun yang video seperti itu ya Bu ya. Oke, ada lagi Bu yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keberhasilan Bu Anggita? Selanjutnya selain dari saya yang menyediakan tentang media, nanti siswa itu kita arahkan untuk bisa belajar secara otodidak. Misalnya sekarang kan banyak sekali sumber-sumber belajar dari internet yang bisa dicari oleh siswa itu sendiri, yaitu dengan cara mencari atau browsing mengenai contoh-contoh surat lamaran pekerjaan dari berbagai versi, kemudian juga bagaimana nanti untuk surat lamaran pekerjaan itu cara pengajuannya kan tidak hanya secara sendiri, atau maksudnya di sini misalnya mengajukan langsung ke perusahaan, tapi juga caranya itu bisa dikirim lewat email. Nah, sekarang siswa atau anak muda itu sudah lebih pintar untuk melakukan hal itu. Jadi nanti ada pengalaman siswa itu mengajukan permohonan secara tertulis atau juga surat permohonan lamaran pekerjaannya itu dikirim melalui email seperti itu. Maksud saya nanti seperti itu. Jadi lebih modern lagi, lebih modern ada kemajuan lagi seperti itu. Jadi menggunakan teknologi yang terbaru ya Bu ya. Jadi tidak hanya membuat, tetap mengirimkan surat secara real, tetapi juga mengirim surat secara elektronik seperti betul itu. Sekali. Ada hal lain lagi Bu yang bisa dilakukan lagi untuk meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran selain dua hal ini? Siswa juga saya minta untuk istilahnya mencari contoh-contoh surat lamaran pekerjaan, kemudian juga siswa saya minta untuk mencari contoh dasar pengajuannya itu dari apa, karena surat lamaran pekerjaan itu diajukan tidak hanya dari satu dasar pengajuan, namun ada beberapa. Jadi mestinya siswa itu harus paham semuanya, misalnya dari pengumuman, misalnya lewat internet, atau mungkin bahkan dari orang lain, informasi orang lain, atau mungkin inisiatif sendiri, atau mungkin juga permintaan dari perusahaan. Jadi siswa itu paling tidak memahami itu semuanya. Jadi tidak hanya satu hal saja untuk pengajuan surat lamaran pekerjaan. Jadi berbagai variasi pengajuan seperti itu. Ya. Dan itu anak melakukannya sendiri gitu bisa mencari sendiri. Bisa mencari sendiri ya. Kalau kemarin kan sepertinya anak sudah disajikan dalam bentuk iklan, modul gitu modul, ya. Modul, dan kemarin mungkin baru satu, baru satu itu ya Bu. Jadi anak itu belum ada gambaran yang lain seperti itu.
Jadi belum berkembang seperti itu. Terus untuk ini Bu, rencana ke depan Bu Anggita, rencana ke depan apa yang akan dilakukan Bu Anggita untuk mewujudkan keinginan-keinginan Bu Anggita yang tadi ini? Rencana kami segera minta apa ya, sharing dengan teman sejawat seperti dengan Bu Mugina dan juga dengan teman MGMP Serumpun sesama guru bahasa Indonesia, bagaimana cara untuk mengajarkan tentang surat lamaran pekerjaan ini agar siswa itu betul-betul paham dan juga apa ya, saling memberi informasi atau mungkin masukan agar keberhasilan dalam pembelajaran itu lebih bagus lagi. Dan juga segera akan kami buat tadi tentang media tadi, tentang pembuatan PowerPoint, kemudian juga mencari contoh-contoh surat lamaran pekerjaan dalam bentuk versi yang berbeda seperti itu. Jadi mungkin ke praktek baik gitu ya Bu, ya, bersharing praktek baik sama teman MGMP sejawat seperti dengan MGMP Serumpun seperti itu. Oke. Itu kalau untuk dengan teman sejawat ya Bu, satu rumpun, satu MGMP. Kira-kira untuk tingkat sekolahan yang rencana yang Bu Anggita inginkan itu seperti apa ini? Untuk tingkat sekolah ya mestinya apa yang nanti akan saya rencanakan, misalnya tadi membuat media yang dilengkapi dengan apa ya, istilahnya sumber-sumber yang lain, itu ya kita sampaikan ke siswa lagi untuk bisa dipahami dengan baik seperti itu. Jadi apa yang kemarin kita sampaikan ke siswa itu kan tentunya kurang apa ya, bagi siswa kurang begitu mengena, atau misalnya seperti ini, siswa belum begitu paham, sedangkan nanti yang akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya dengan menambah kelengkapan media itu dengan tujuan ya siswa itu lebih paham seperti itu. Ditambah dengan siswa itu mencari sumber-sumber yang referensi gitu ya. Referensi yang lain secara mandiri seperti itu. Jadi kita padukan seperti itu. Bagus sekali Bu yang Ibu rencanakan. Kemudian untuk dari sekolahan Bu, kira-kira apa yang diinginkan Bu Anggita ini untuk pendampingan seperti apa dari sekolahan ini? Dari sekolah ya tentunya saya mengharapkan semuanya itu bisa mendukung seperti itu Bu, keberhasilan dalam menyampaikan pembelajaran secara menyeluruh seperti itu. Ya, ini kebetulan Bu Anggita masih kurikulum 13 ya Bu ya. Betul. Jadi mungkin enggak Bu, ini mungkin saja yang saya tanyakan ke Bu Anggita, kira-kira Bu Anggita mempelajari kurikulum Merdeka begitu? Mungkin untuk referensi Bu Anggita? Betul. Ya, saya sudah mencoba untuk ya maksudnya tentang kurikulum Merdeka itu ya sudah kita pelajari, namun karena kita masih memegang yang kurikulum 13, jadi baru sekedar untuk belajar, jadi belum sepenuhnya kita paham seperti itu. Bisa dimasukkan dalam rencana aksi kedepannya ya Bu bisa, ya, untuk iya, belajar kurikulum Merdeka ya. Saya ingin tahu Bu seperti itu, seperti ya. itu. Ingin paham lebih paham lagi seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Anggita. Oke. Nah, dari rencana yang Bu Anggita rencanakan tadi, diskusi dengan teman sejawat, dengan teman MGMP, berbagi praktek baik, kira-kira siapa ini Bu yang bisa menjaga komitmen Bu Anggita? Bu Anggita sendiri atau mungkin dengan teman yang lain? Ya, kita berkolaborasi bersama-sama untuk saling apa ya, sharing tadi sehingga di dalam apa ya, praktek mengajar itu kita betul-betul bisa mencapai tujuan yang maksimal seperti itu. Kira-kira siapa nanti yang bisa mengingatkan Bu Anggita? Mbok siapa tahu nanti ada lupa seperti itu. Maksudnya ya, untuk mungkin mengingatkan, teman MGMP mengingatkan, atau mungkin Bu Anggita buat catatan atau seperti iya, apa? Nanti akan saya buat catatan-catatan kecil biar saya juga selalu ingat. Kemudian juga teman sejawat juga penting buat saya untuk selalu mengingatkan saya seperti itu. Bagus Bu Anggita. Semoga apa yang sudah Bu Anggita rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar, dan sekaligus kapan Ibu kita akan ketemu lagi untuk mengevaluasi kegiatan atau rencana yang Bu Anggita rencanakan ini? Saya siap Bu, mari kapan waktunya kita sepakati bersama. Iya, kira-kira mau kapan Ibu kita ketemu lagi, diskusi lagi? Apa minggu depan ya Bu? Minggu depan? Iya. Siap. Siap. Nah, kapan Bu Anggita langsung melakukan aksinya ini?
diskusi Ya. dengan teman-teman Ya MPP. nanti insya Allah minggu depan kita langsung ke teman-teman untuk saling sharing lah untuk masalah tentang hal yang kita sampaikan hari ini seperti itu. Berarti mungkin 2 minggu lagi Iya, Bu ya, 2 betul. minggu lagi Iya. kita ketemu, kita diskusi, kita sharing lagi Iya. bagaimana perkembangan yang Betul. dilakukan Bu Anggita ketika Iya. sudah merencanakan Betul dan melakukan sekali, iya. aksi yang sudah direncanakan Iya, tadi. baik Ibu. Oke Bu Anggita, terima kasih untuk waktunya sudah sharing dengan kami. Semoga rencana yang sudah Bu Anggita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu Bu. Anggita. Sama-sama Bu Mugina. Berikutnya ini tanggapan dari pengajar praktek kami, Bu Dini. Pada Bu Dini kami persilahkan. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Anggita, Bu Mugina. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu nggih, dan Nggih. memang ini surprise sekali. Kita ini tadi saya sudah melihat coaching nggih. Coaching antara Bu Mugina dengan Bu Anggita, dan saya berharap coaching yang terjadi seperti ini tidak hanya terjadi pada saat ini saja. Kita terus saja untuk secara rutin begini, dan alhamdulillah ini tadi sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Mungkin karena awal-awal nggih masih terkesan apa ya, sesuatu yang baru. Nanti dengan berjalannya waktu kita sudah terbiasa, Iya, Bu. maka itu akan mengalir dengan sendirinya dengan bagus. Insya Allah panjenengan Bu Anggita sudah sangat bagus, matur nuwun sekali untuk proses pembelajarannya, juga untuk proses kemarin ketika proses pembelajaran juga di observasi oleh Bu Betul, Mugina. kita tungguin penuh 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran Iya, penuh nggih. jam Oke. terakhir. Nggih. Nggih, jadi ini memang berkesinambungan nggih, mulai betul. dari pra, kemudian nggih, observasi dan pasca observasi. Nggih, selamat Bu, nggih, semoga sukses begitu. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian proses dari pra, observasi, dan pasca observasi. Saya Mugina, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kalikundang, mengucapkan terima kasih.